Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om dan Tante semuanya. Gimana kabarnya? Kali ini jumpa lagi dengan saya, Fai. Sore ini saya akan membahas kupas tuntas fitur premium akun Alap Lapak. Apa itu premium akun? Nah, jadi premium akun itu merupakan fitur yang dapat membantu pelapak mengelola lapaknya untuk meningkatkan penjualan serta performa lapak melalui fitur-fitur yang disediakan dalam premium akun. Nanti ini juga bisa Om baca, sudah ada tertera di halaman Bukalapak. Kemudian, nah nanti ketika Om dan Tante berlangganan basic atau profesional akan muncul pelapak terbaik, tentunya dengan performa lapak yaitu dengan kualitas pengiriman barang yang lebih cepat, terus tidak pernah dapat komplain, nanti akan muncul pelapak terbaik. Kenapa sampai dibikin seperti ini, badge warna gold seperti ini? Karena ini sangat menarik untuk peminat calon pembeli kita seperti itu. Nah, untuk skor performa lapak, ketika performa Om dan Tante sudah di atas 90%, biasanya tulisan pelapak terbaik itu akan muncul. Nah, gimana caranya untuk mengetahui performa kita sampai berapa? Nanti bisa dicek di sini. Nah, di sini juga kita bisa di refresh. Jadi setiap minggu atau berapa hari sekali Om dan Tante bisa refresh itu untuk mengetahui secara performa lapak. Nah, di sini sebelah kanan juga kan. Jadi yang menunjang akan munculnya pelapak terbaik itu dari transaksi yang berhasil, feedback positif, ulasan barang yang bagus, seperti itu. Proses pemesanan yang penting adalah kecepatan pengiriman itu juga mempengaruhi dari performa lapak. Jadi Om dan Tante bisa ngecek tuh setiap bulannya, tiap minggunya, oh performa lapak saya sedang turun atau seperti apa, seperti itu ya. Untuk transaksi ini nanti bisa digeser juga ke kanan ke kiri, nanti bisa dilihat ada beberapa panduannya di situ. Nah, yang penting saat ini adalah statistik penjualan. Untuk statistik penjualan ini sudah ada di basic dan profesional. Jadi ketika Om berlangganan basic atau profesional, Om dan Tante bisa menikmatin fitur ini. Kalau saya biasanya pakai untuk rekap penjualan harian. Jadi di sini ada tertera kan 7 hari, 1 bulan terakhir. Nanti di sini akan muncul jumlah transaksi dalam 1 minggu, total push yang dikeluarkan, total klik promote push yang sudah dikeluarkan, dan omset selama 7 hari. Nanti Om dan Tante bisa sesuaikan mau per 7 hari, 1 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun terakhir juga ada di situ. Itu untuk statistik penjualan ya. Oke, next. Nah, ini tampilannya. Om dan Tante bisa menyesuaikan kira-kira, oh saya mau cek penjualan selama 7 hari terakhir. Oke, tinggal klik aja 7 hari terakhir. Nanti akan muncul seperti ini hasilnya. Nah, ini contoh unduhan rekapan penjualan. Jadi di sini ada periode tanggal 25 Agustus sampai 31 Agustus. Berarti kan sekitar 7 hari ya. Tanggal pengunduhan nanti di sini juga ada. Omsetnya di sini ada. Terus di sini ada lebih detailnya lagi, itu ada tanggal, nomor transaksi, nama barang, kuantiti barang, sampai nomor resi pun ada di situ. Jadi sungguh detail. Jadi ketika Om dan Tante mau cari transaksi beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya rasa fitur ini sangat membantu sih, tanpa harus buka-buka pembukuan. Kalau kita dulu masih zaman jadul pakai buku gitu ya, buka lembaran baru. Kalau ini cukup sesuaikan tanggalnya saja. Oke, itu untuk laporan penjualan. Nah, nanti setelah itu akan muncul juga rekapan stok, laporan stok. Jadi dia akan menyesuaikan setiap stok yang ada di lapak terjual berapa, nanti sisa stoknya ada di situ. Terjualnya berapa, terus akhir stoknya berapa di situ. Jadi untuk Om dan Tante yang memang sudah berniat ingin memajukan lapaknya, saya rasa Om dan Tante harus coba ini, karena kita sudah harus mulai maju 1 langkah seperti itu. Next, untuk barang favorit. Nah, jadi kita juga bisa melihat selama 1 minggu atau 1 bulan terakhir barang-barang apa aja sih yang sering dilihat sama pembeli. Biasanya kalau barang terfavorit itu biasanya orang sudah niat beli
tapi nanti nunggu dulu, nunggu gajian kayak nunggu mungkin masih belum sempat dan lain-lain, dia menggunakan fitur favorit itu supaya dia tidak lupa. Nah, jadi di sini Om dan Tante juga bisa melihat beberapa barang yang difavoritkan dan berapa orang yang memfavoritkan produk tersebut, seperti itu. Buka aja Bukalapak. Voucher diskon. Nah, ini voucher diskon yang ditunggu-tunggu. Banyak Pawlapak yang minta, saya juga pengen dong ngasih apresiasi ke pelanggan saya misalnya. Oke, akhirnya Bukalapak memberikan fitur baru yaitu voucher untuk pelanggan. Nah, di sini ada contohnya. Nanti Om dan Tante bisa random sendiri untuk nama vouchernya, bisa disesuaikan dengan nama lapaknya atau nama tanggal lahir dan WhatsApp ya, nanti bebas. Nah, di situ nanti Om dan Tante bisa ngasih nih potongan harga berapa, minimum transaksinya berapa. Misalnya saya kasih contoh, jika ada pembeli beli di lapak saya dengan harga total belanja 500.000, dia bisa menggunakan voucher, kode voucher yang saya siapkan dengan potongan harga 20.000. Jadi nanti kode vouchernya itu untuk pembeli juga sangat mudah, karena dia tinggal klik salin, kemudian dia masukkan kode voucher. Jadi benar-benar cukup sangat dimudahkan saat ini, seperti itu. Jadi di situ juga Om dan Tante bisa ngatur jumlah voucher dalam 1 bulan mau dikasih berapa. Misalnya kayak saya di contoh ini kan saya kasih 10 voucher untuk bulan ini, seperti itu. Nanti ketika habis bisa Om tambah lagi. Jadi benar-benar disesuaikan sesuai keinginan kita, seperti itu. Oke, di sini sebelah kanan ada contohnya, masa berlakunya bisa diatur 1 minggu, 3 hari, 1 bulan, seperti itu. Oke, nanti bisa tinggal ikutin aja, klik tampilkan voucher, nanti akan muncul di bagian bawah profil pelapak Om dan Tante. Jadi ketika pembeli masuk ke lapak Om dan Tante, pasti pembeli akan melihat kode voucher itu, seperti itu. Jadi saya rasa itu cukup menarik untuk supaya pembeli pun merasa, oh ternyata gue beli di sini bisa dapat kode voucher, lumayan lah, seperti itu sebagai daya tarik ya. Oke, berikutnya adalah salah satu produk andalan juga di profesional akun adalah promote push otomatis. Nah, jadi ketika Om dan Tante yang mungkin punya keterbatasan waktu melakukan promote push, itu manual satu. Nah, sedangkan di profesional akun ini Om dan Tante bisa menggunakan fitur promote push sekaligus untuk barang, semua barang. Jadi nggak harus satu-satu. Nah, di situ juga bisa di set untuk mau per hari, pada hari tertentu bisa diatur di situ ya. Terus nanti juga bisa diatur misalnya, oh satu hari ini aku cuma mau ngeluarin 50.000 nih untuk budget promote push-nya. Otomatis ketika budget itu habis, promote push akan berhenti. Atau mau diatur, saya mau masang promote push di hari Senin atau Kamis, bisa diatur. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Om dan Tante. Oke. Itu untuk seputar promote push. Nah, salah satu kelebihan juga jika Om dan Tante berlangganan profesional akun, yaitu adalah komplain diprioritaskan. Jadi di bagian bawah itu nanti kalau Om dan Tante scroll ke bawah, ada tulisan buka bantuan premium. Nah, tinggal diklik itu aja, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang yang fitur terbaru adalah komplain berdasarkan transaksi. Jadi nanti Om dan Tante bisa lihat nih transaksi mana yang kira-kira bermasalah. Om dan Tante bisa tinggal klik, misalnya ada contoh ini, transaksi ini bermasalah, klik, otomatis Om dan Tante tidak perlu lagi memasukkan kode nomor transaksi seperti itu. Jadi benar-benar lebih dimudahkan. Dan setiap email yang masuk dari akun profesional ini akan langsung masuk lebih diprioritaskan. Jadi pisah dengan komplain-komplain yang biasanya tidak berlangganan seperti itu ya, pasti diprioritaskan. Nah, di situ juga bisa, saya juga kemarin sempat coba, ada fitur baru juga di Bukalapak untuk yang profesional akun ini juga bisa langsung chat dengan buka bantuan. Itu ada di bagian bawah ini, transaksi. Nanti Om dan Tante tinggal menyesuaikan aja permasalahannya ada di mana. Om dan Tante yang masih belum tahu, jadi ketika mendapatkan feedback negatif jangan khawatir. Nah, jadi ada salah satu lagi unggulan dari profesional atau basic akun, yaitu kalau Om dan Tante berlangganan basic, minimal
ketika sudah mendapatkan 18 feedback positif, Om dan Tante bisa hapus satu feedback negatif. Contohnya ini akan muncul tulisan hapus feedback negatif. Kalau untuk yang profesional minimal 15 feedback positif. Jadi dia lebih dikit lagi jadinya, lebih mudah untuk ngapusnya ini. Ya tapi semoga kita nggak banyak-banyak negatifnya ya. Oke. Jadi kalau untuk yang tidak berlangganan kemungkinan akan sulit untuk ngapus ini, ada beberapa kriteria lagi gitu loh yang harus dipenuhi. Kita mulai sesi tanya jawab ya. Dari Om Bambang ya. Bambang juga aktif. Apakah voucher diskon bisa digunakan bersama dengan voucher promo lain dari PL? Misalnya voucher gratis ongkir. Untuk setiap voucher di Bukalapak biasanya memang digunakan hanya satu transaksi dan tidak bisa digabungkan dengan voucher lain seperti itu. Jadi nggak bisa digabungkan. Oke, Om Aib Saifullah. Untuk buat kode voucher, Om, dananya diambil dari hasil penjualan apa gimana? Oke, jadi untuk voucher itu sama aja seperti Om kasih diskon. Jadi otomatis dia akan terpotong pada saat dana itu remit. Jadi benar-benar mengurangi dari profit yang Om dapatkan. Jadi harusnya profit 50.000 karena ada pembeli yang menggunakan kode voucher dengan potongan 20.000, jadi profitnya 30.000. Saya rasa untuk kode voucher ini memang apresiasi kita atau daya tarik kita untuk calon pembeli. Tentunya sebelum menggunakan kode voucher ini, Om dan Tante juga harus hitung-hitung juga. Oh, kira-kira kalau saya masih kasih voucher segini, sekian, oh saya masih profit kok, seperti itu. Jadi bukan untuk asal-asalan juga. Di samping untuk daya tarik, Om dan Tante juga harus punya hitungan sendiri. Kira-kira, oh kalau saya ngasih kode voucher segini, tapi dengan minimal belanja segini, oh saya masih profit. Jadi tetap harus ada hitungannya seperti itu. Batch BL user bisa hilang nggak kalau pakai premium akun? Oke, kalau BL user itu berarti tidak berpengaruh di profesional akun, karena itu memang feedback, dan feedback itu harus kita capai dengan transaksi. Yaitu tadi kalau BL usernya mau berubah, Om Sulaiman mungkin bisa cari transaksi sampai 11 transaksi, nanti akan berubah menjadi pedagang. Oke, nanti berikutnya seperti itu. Nanti ketika sudah feedbacknya 101 akan berubah menjadi pedagang besar. Itu kalau Om Sulaiman klik di sebelah kanan untuk di batch itu ada keterangannya harus berapa mendapatkan feedback. Nanti itu akan berubah batch seperti itu. Oh ini Om Hasanuddin tadi kelewatan. Om, kalau premium akun itu kan bisa menghapus feedback negatif. Nah, terus apakah dari penghapusan feedback negatif itu akan mengurangi jumlah keseluruhan feedback yang kita punya? Jadi gini, kalau untuk premium dan basic, misalnya feedback Om Hasanuddin ini 100, tapi di 100 feedback itu ada satu feedback negatif. Ketika satu feedback negatif itu dihapus, maka yang feedback yang tersisa 99. Jadi nggak semua 100 itu hilang. Seperti itu. Jadi dia mengurangi menurut feedback yang Om hapus saja. Misalnya feedbacknya saat ini 100, tapi ada feedback negatifnya 3. Om Hasanuddin menghapus 3 feedback negatif, berarti tersisa 97 feedback positif seperti itu. Jadi nggak menghapus untuk keseluruhan feedback positifnya. Jadi dia menyesuaikan berapa feedback negatif yang dia dihapus, berarti itu yang mengurangi feedback positif seperti itu. Semoga terjawab ya. Jadi sesuai tadi yang saya bahas, fitur-fitur yang digunakan untuk menunjang penjualan di Bukalapak. Jadi mungkin Om dan Tante yang mungkin tadi ketinggalan kan muncul di channel YouTube-nya Bukalapak ya. Dan untuk Om dan Tante yang belum gabung di komunitas, bisa langsung gabung, tinggal klik linknya di atas, masukkan data-datanya, nanti akan diarahkan oleh tim komunitas ke kotanya masing-masing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Buka aja Bukalapak.